Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari project manajemen yang berjudul aplikasi laundry. Selanjutnya di sini ada nama saya sendiri, Hamim Muhana Aidi Nasib dari kelas TI 21A2 dengan NIM 312110181. Selanjutnya ada pendahuluannya yaitu mengetahui tren terbaru dari praktik terbaik dan pengalaman pengembangan aplikasi laundry akan membantu kita untuk menciptakan solusi yang up to date dan juga efektif. Mempelajari penelitian terdahulu memungkinkan kita untuk memahami tantangan dan kesalahan yang mungkin terjadi sehingga kita bisa menghindari proyek kita. Mengetahui dasar-dasar teori dan konsep yang diteliti memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai topik yang sedang kita kerjakan. Dengan mengetahui apa yang telah dilakukan sebelumnya, kita bisa mencari celah untuk inovasi baru dan menawarkan fitur yang ada di pasaran. Selanjutnya di sini ada penelitian yang isinya ada nama peneliti, judul, nama jurnal, nama kampus, masalah, dan juga metodologi penelitian dan hasilnya. Yang pertama ada nama peneliti itu Andi Setiawan dengan judul penelitiannya itu pengembangan aplikasi laundry berbasis mobile. Nama jurnalnya itu Jurnal Informasi Teknologi dan kampusnya itu dari kampus Tulung Agung. Masalahnya itu efisiensi operasional dalam menggunakan laundry. Metode penelitiannya juga metode survei dan pengembangan. Dan peningkatan hasil penelitiannya itu meningkat efisiensi operasional sebesar 30%. Yang kedua ada Budi Santoso dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Laundry. Nama jurnalnya itu Jurnal Sistem Informasi Universitas Malaya dari Universitas Malaya. Kurangnya integrasi sistem manajemen laundry dan metodenya itu yang digunakan metode studi kasus dan implementasi. Hasilnya itu integrasi sistem meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data. Selanjutnya ada Cindy Mariska dengan judulnya itu aplikasi laundry online dengan fitur tracking. Nama jurnalnya itu Jurnal Inovasi Teknologi. Dia ini ada di Universitas Terbuka. Dengan masalah penelitiannya itu kebutuhan akan transparansi dan memudahkan tracking order laundry. Metodenya itu yang digunakan metode pengembangan aplikasi dan uji coba pengguna. Pengguna merasa lebih puas dengan fitur tracking yang transparan. Selanjutnya di sini ada business case. Yang pertama itu ada introduce, yaitu aplikasi laundry merupakan sebuah solusi digital yang dirancang untuk mengoptimalkan layanan laundry dan menyediakan platform yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan, pelacakan, dan pembayaran layanan laundry. Yang kedua ada bisnis objektif, yaitu tujuan utama dari bisnis aplikasi laundry ini yaitu meningkatkan efisiensi operasional bisnis laundry hingga 30%, menyediakan platform yang user-friendly untuk pelanggan, meningkatkan transparansi dan kepuasan pelanggan melalui fitur pelacakan pesanan, mencapai ROI minimal 5% per bulan, mencapai payback periode dalam 2 tahun. Yang ketiga ada current situation dan problem atau opportunity statement. Di situasi ini, saat ini banyak bisnis laundry yang masih menggunakan sistem manual atau semi manual dalam mengelola pesanan, yang seringkali menyebabkan ketidakefisienan dan kesalahan. Pernyataan masalahnya itu proses pemesanan yang kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan, kurangnya transparansi dalam pelacakan pesanan oleh pelanggan, sistem manajemen yang terfragmentasi atau kurang terintegrasi. Peluangnya yaitu adanya kebutuhan pasar akan solusi digital yang mempermudah proses pemesanan pelacakan laundry. Kemajuan teknologi memungkinkan pengembangan aplikasi mobile yang
meningkat efisiensi operasional. Yang keempat ada critical assumption dan constraint. Asumsi kritis yaitu pelanggan memiliki akses dan kemauan untuk menggunakan aplikasi mobile. Yang kedua ada infrastruktur IT yang digunakan atau diperlukan dalam dan dapat diandalkan. Yang ketiga, tim pengembang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu yang ditentukan. Kendala kritisnya yaitu keterbatasan anggaran proyek antara 50 hingga 75 juta. Proyek harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Diperlukan minimal 3 orang dalam tim proyek. Yang kelima ada analisis option and recommendation. Yang pertama tidak melakukan apa-apa, yaitu termasuk pro, tidak ada biaya tambahan. Yang kedua ada kontra, tidak ada peningkatan efisiensi, tetapi menghadapi masalah ini. Yang kedua mengembangkan aplikasi laundry in-house, kontrol penuh atas pengembangan fitur dan aplikasi. Lalu kontraknya membutuhkan biaya yang signifikan dan waktu pengembangan yang lama. Yang ketiga menggunakan platform laundry yang sudah ada. Pro-nya itu implementasi cepat dan biaya lebih rendah. Kontraknya kurang fleksibilitas dan mungkin tidak memenuhi sebuah kebutuhan spesifik. Rekomendasinya yaitu opsi terbaik adalah mengembangkan aplikasi laundry in-house dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, meskipun investasi awal yang lebih tinggi. Yang keenam ada preliminary project requirement. Ada pengembangan aplikasi mobile untuk Android dan iOS juga, integrasi dengan sistem pembayaran online, fitur pelacakan, dan dashboard manajemen untuk operator laundry. Yang ketujuh ada budget estimation dan financial analysis. Anggaran proyeknya itu sekitar 40 juta, infrastruktur IT-nya itu 15 juta, pelatihannya 10 juta, jadi kalau di total 65 juta rupiah. Analisis keuangannya yaitu minimal 5% per bulan, payback periodenya dalam 2 tahun. Yang kedelapan, schedule estimasi. Proyek akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan dengan tahapan sebagai berikut. Untuk bulan pertama yaitu inisiasi dan perencanaan proyek. Bulan kedua, pengembangan dan pengujian aplikasi. Yang ketiga, implementasi, pelatihan, dan peluncuran. Yang kesembilan ada potential risk atau risiko. Risiko terkait pengembangan aplikasi, risiko ketidakmampuan memenuhi jadwal, dan risiko anggaran melebihi perkiraan awal. Yang 10 ada exhibit, detail desain aplikasi, rincian tugas, dan tanggung jawab tim proyek. Di sini ada tim proyeknya. Tim proyeknya itu dengan manajer saya sendiri, Hamim Muhana. Project charternya judulnya itu proyek pengembangan aplikasi laundry yang dimulai dari tanggal 1 Juli hingga selesai tanggal 30 September. Project objektifnya yaitu mengembangkan aplikasi laundry untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelacakan real-time, dan notifikasi otomatis terkait status pesanan. Yang kedua, main project sukses kriterianya yaitu sistem harus mampu mengakomodasi pelacakan secara real-time. Sistem harus memberikan notifikasi kepada pelanggan terkait status pesanan. Implementasi sistem harus selesai tepat waktu dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu ada approach-nya yaitu analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan khusus aplikasi laundry, termasuk fungsionalitas yang diinginkan. Yang kedua ada pemilihan vendor, evaluasi dan pilih penyedia solusi perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan. Yang ketiga pengembangan perangkat lunak, pengembangan aplikasi laundry berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Uji coba dan pelatihan, uji coba sistem untuk memastikan fungsionalitas yang tepat dan menyelenggarakan pelatihan untuk pengguna. Yang kelima, implementasi dan penyelarasan. Melaksanakan implementasi
dan memastikan integrasi yang lancar dengan proses bisnis yang ada. Job deskripsinya yaitu project manager, yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, memastikan bahwa proyek memenuhi spesifikasi dan tujuan yang telah ditetapkan, bertanggung jawab atas komunikasi dengan sponsor proyek dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang kedua ada admin warehouse, mengelola inventaris dan juga berkoordinasi dengan tim IT. Ada departemen merancang dan mengembangkan aplikasi laundry berdasarkan spesifikasi dan juga memastikan aplikasi berjalan dengan lancar di berbagai perangkat dan platform. Yang keempat ada asisten departemen, yaitu mendukung pengembangan dan pengujian aplikasi, menangani masalah teknis yang timbul selama pengembangan implementasi. Lalu ada advisor, memberikan masukan strategis dan juga memastikan proyek berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan bisnis klien. Di sini ada web breakdown struktur atau WBS. Yang pertama itu inisiasi. Ada identifikasi pihak terkait, persiapan proyek charter, melaksanakan pertemuan kick-off proyek. Planning. Yang kedua ada planning, pelaksanaan pertemuan perencanaan tim, persiapan kontrak, persiapan pernyataan lingkup, persiapan WBS, persiapan jadwal dan anggaran dasar, yaitu ada sumber daya tugas, durasi tugas, penentuan ketergantungan tugas, pembuatan Gantt chart awal, tinjauan, dan penyelesaian Gantt chart. Yang ketiga ada executing. Yang pertama survei, lalu input pengguna, lalu ada konten situs intranet, template dan alat, artikel, tautan, tanya pakar, permintaan fitur dari pengguna, desain situs intranet, konstruksi situs intranet, lalu selanjutnya pengujian, promosi, peluncuran, dan pengukuran manfaat proyek. Yang keempat ada monitoring dan controlling, yaitu laporan kemajuan. Yang kelima ada penutupnya closing, persiapan laporan proyek akhir, persiapan presentasi proyek akhir, pembelajaran dari proyek. Di sini ada Gantt chart dari yang WBS yang sebelumnya tadi. Ada Gantt chart dimulai dari initiating dari tanggal 1 hingga tanggal 2 di bulan Juli. Lalu ada identifikasi pihak terkait dan seterusnya, ada planning, ada executing, survei yang tadi sebelumnya ada di WBS slide sebelumnya. Selanjutnya di sini ada PDM, yaitu PDM yang dibuat untuk Precedence Diagramming Management, yaitu PDM ini chartnya yaitu dari 1 ke 6 lalu ke 10. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.